Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 25 sampai 29 November 2024. Oke, sekarang kita langsung saja ke analisanya. Untuk rutinnya kita mulai dari IHSG dulu ya, lalu kita update dulu stock pick di minggu yang lalu, baru kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Jika ingin gabung ke premium, boleh langsung hubungi admin saja ya, melalui WA 0858 10848955, karena kita punya grup premium. Ada 2 cara joinnya, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Jika berminat gabung ke premium secara gratis atau berbayar, boleh langsung hubungi admin melalui WA atau link yang ada di deskripsi. Jika ingin gabung ke premium di YouTube atau bergabung menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk selengkapnya hubungi saja admin untuk tanya-tanya di sana. Oke, kita mulai dari IHSG. Boleh kita lihat di sini sesuai analisa kita ya di minggu yang lalu. Kalau IHSG akan cenderung sideways dulu di area demand, dan boleh kita lihat pergerakannya di 1 minggu terakhir mulai dari Senin ya. Di sini bergerak naik turun dan belum bisa break resisten 7243 ya. Jadi untuk IHSG masih dalam pergerakan turun sebenarnya ya, dan juga pergerakan naik di hari Jumat belum menandakan reversal. Jadi masih dalam pergerakan turun atau pergerakan sideways. Nah, di sini posisi IHSG masih dalam di area demand. Jadi masih ada potensi IHSG akan turun kembali ke area demand-nya lagi, naik turun di sini atau sideways, lalu nanti mulai bergerak naik ke resisten. Ada 3 resisten ya sini. Yang pertama 7243, yang kedua 7364, lalu yang ketiga di 7459. Untuk valid lanjut bergerak naik, maka IHSG harus bisa breakout dulu resisten di 7243. Selama belum break resisten ini, maka IHSG akan bergerak turun kembali ke area demand 7056 sampai 7150. Jadi untuk IHSG pantau resisten di 7243. Oke. Jika break area ini, maka IHSG akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika belum, maka IHSG akan koreksi dulu atau koreksi lagi ke area demand-nya. Jadi boleh pantau satu harga untuk IHSG. Jika kita lihat dari net foreign vessel-nya belum ada inflow, tapi volume dari asing atau outflow dari asing sudah mulai mengecil ya. Jadi ada potensi di minggu depan IHSG akan kemasukan dana dari asing atau mulai ada inflow nantinya. Jadi dengan mulai mengecilnya volume dari buangan asingnya di sini, maka ada potensi IHSG akan hijau di minggu depan dan rebound dan bergerak naik ya, seperti analisa kita yang tadi. Jadi kita tunggu saja ada inflow yang masuk di minggu depan sehingga IHSG akan bergerak naik kembali. Oke, jadi masih wait and see dulu untuk IHSG. Selama asing belum masuk, maka pergerakan IHSG akan cenderung naik turun atau sideways di area demand-nya. Jadi boleh pantau area-area yang sudah saya tanda di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke 3 saham yang di minggu yang lalu ya, atau stock pick kita di minggu yang lalu. Saya update dulu. Yang pertama yang saya bagikan ada CTRA di minggu yang lalu. Boleh kita lihat di sini masih di area demand-nya ya, dan belum break support ralanya, jadi masih dalam pergerakan uptrend. Nah, kemungkinan untuk CTRA akan mulai bergerak naik di minggu depan ya. Jadi yang sudah entry pada CTRA boleh di hold dulu dengan stop loss di 1030. Jika sudah hit, maka harus cut loss, karena jika sudah hit stop loss kita, maka dia akan membuat tren yang baru yaitu downtrend. Jadi harus disiplin mengikuti trading plan yang ada ya. Oke. Jadi untuk CTRA akan lebih berpotensi untuk sideways dulu di area demand, lalu nanti menentukan arah selanjutnya. Jadi boleh pantau area stop loss karena sudah dekat stop loss ya. Jadi jika sudah hit stop loss kita, maka harus cut loss. Tetapi jika belum, maka jangan di cut loss dulu, boleh di hold sampai ke target kita. Karena di sini masih dalam 50-50 ya, belum valid break dari demand maupun support ralanya, jadi belum bisa kita katakan CTRA akan bergerak turun. Jika kita lihat dari broker summary-nya, dari sini volume dari asingnya juga sudah mulai mengecil ya. Jadi pada saat dia bergerak turun, volume dari asing dan juga bandarnya tidak terlalu banyak dijual. Jadi masih ada potensi CTRA akan bergerak naik di minggu depan. Lalu saham yang kedua di minggu yang lalu ada ESA. Oke. Oke, di sini ESA sudah hit target 1 ya.
Boleh kita lihat ESA di hari Senin low di 825. Ya di sini ya sudah hit area pembelian kita ya untuk ESA. Bahkan dia low-nya sampai 825, jadi sudah masuk ke area pembelian dan sudah hit target di 870. Jadi ya sudah ikut beli di 830 atau 825, maka sudah profit 5% dari ESA. Jadi happy cuan untuk yang sudah entry di ESA. Dan untuk sekarang trading plan-nya sudah tidak valid ya karena sudah hit targetnya. Oke. Jadi yang sudah punya ESA boleh di taking profit dulu karena memang sudah tidak valid dan sudah hit target kita. Jadi jika ingin masuk ke saham yang baru boleh nanti menunggu 3 saham yang akan saya bagikan di saham selanjutnya ya. Lanjut ke saham yang ketiga di minggu yang lalu ada Dewa. Kita update dulu. Di minggu yang lalu ada Dewa saya bagikan ya. Nah, Dewa juga di sini sangat bagus ya. Boleh kita lihat dia masuk dulu ke area pembelian kita di hari Selasa ya. Dia turun bahkan sampai ke 112 ke area pembelian kita dan hit target di 123, hit target 1. Jika teman-teman sudah entry pada Dewa dengan average di 113, maka teman-teman sudah profit sampai 9%. Jadi sangat menarik atau sangat cuan luber ya dari Dewa ini dengan gratis ya tentunya. Teman-teman secara gratis menonton video YouTube Antek Saham, teman-teman sudah bisa profit sampai 9%. Jadi sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga saya baca-baca komennya sangat membantu bisa memberikan gambaran saham-saham di minggu depannya. Jadi untuk Dewa yang sudah entry happy cuan. Nah, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik yang bisa teman-teman entry untuk minggu depannya. Tetapi penting juga disclaimer on kalau teman-teman harus analisa kembali ke 3 saham ini. Untuk saham yang pertama yang menarik di minggu depan ada Goto ya. Nah, kenapa saya memilih Goto? Karena di sini dia baru break dari area supply. Supply di sini 72 sampai 75 ya. Jadi dia baru break di hari Jumat dan sebelum breakout dia sempat sideways dulu di area ini, di area supply-nya sebelum dia break ya, yang menandakan memang ada dorongan volume yang cukup besar di sini. Jadi dengan ini Goto sangat berpotensi untuk lanjut bergerak naik di minggu depan. Dan juga sektor teknologi 1 minggu terakhir ini sangat bagus ya pergerakannya, cenderung hijau didorong oleh pergerakan dari Goto ini. Jadi dengan seperti itu, Goto berpotensi lanjut bergerak naik ya. Jadi konfirmasi secara teknikal adalah dia break area supply. Jika kita cek secara broker summary-nya pada Goto, dari sini terlihat AK mulai akum kembali ya. Di hari Jumat AK beli cukup banyak 41 miliar. Dan juga indikatornya di sini sudah mulai hijau ya. Sudah mulai hijau, indikator hijaunya dengan bar volume yang besar sudah mulai mendominasi. Jadi dengan ini Goto berpotensi lanjut bergerak naik. 1 minggu terakhir oke BB dengan akum terbanyak, average di 71, lalu diikuti dengan KI, CCYU, AK, dan di sini BK tidak kelihatan ya. Oke, BK akum ya, tapi dengan volume yang tidak terlalu besar. Dengan ini Goto masih ada potensi lanjut bergerak naik secara teknikal sangat bagus dan juga secara broker summary didukung dengan adanya akumulasi yang cukup besar dari BB. Jadi ada potensi Goto di minggu depan atau sampai 2 minggu ke depan akan lanjut bergerak naik. Dari sini boleh kita buatkan trading plan-nya ya. Dari sini saya buatkan average-nya di 76, target 1 di 82 dan stop loss di 70. Kita akan mendapatkan profit 1:1 atau ratio 1:1 dengan potensi profit dan loss di 7,89%. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai ke 13% ya. Jadi karena memang pergerakan di harga atau range harga 50 sampai 100 cukup bagus ya. Bahkan jika naik 1 tick pun kita sudah ada profit 1%. Jadi maka itu rasio pada Goto ini atau potensi profit dan loss-nya cukup besar ya, atau cukup lebar supaya nanti menghindari adanya false breakout pada Goto ya. Dengan ini jika teman-teman tidak mau menerima resiko sebesar 7%, maka sebaiknya jangan entry pada Goto karena itu nanti bisa mempengaruhi psikologis teman-teman sekalian. Di sini akan saya buatkan trading plan pada Goto. Area buy-nya saya buatkan dari area demand-nya 73 sampai 78, TP1 ke 82, TP2 di 86, stop loss di 70. Jadi selama masih berada di atas area demand, maka Goto akan potensi lanjut bergerak naik. Nah, untuk area demand-nya yang ini ya, 72 sampai 75, area supply menjadi demand karena sudah di breakout. Jadi dengan ini ada potensi Goto akan koreksi dulu ya.
Biasanya kan seperti itu, setelah break area supply atau resisten, dia akan koreksi dulu ke area tersebut, lalu lanjut bergerak naik. Nah, maka dari itu, boleh pantau goto di area pembelian kita. Jika sudah masuk ke area pembelian, maka teman-teman boleh cicil di area tersebut. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada yang saya pilih ada SMRA, masih dari bidang properti ya, atau sektor properti. Dari sini untuk SMRA koreksi ya ke area demand di 525 sampai 550, dan boleh kita lihat di hari Jumat boleh ada rejection ya. Walaupun memang volumenya tidak terlalu besar atau candlenya juga tidak terlalu besar, tapi di sini menandakan atau dia menandakan suatu konfirmasi di area demand, yaitu adanya rejection di area demand yang menandakan area demand ini cukup valid atau cukup kuat. Jadi untuk SMRA dengan ini ada potensi di minggu depan akan rebound ya, rebound ke target kita nantinya. Dari sini kita lihat dulu secara broker summary-nya apakah didorong atau didukung dari bandar ya. Oke, kita lihat 1 minggu terakhir memang ada buangan yang sangat besar dari BB yang beli AKXL, dan yang lainnya 2 minggu terakhir masih buangan BB, dan yang beli rata-rata broker retail ya. Memang setelah pergerakan naik dari SMRA di sini ya. Di sini SMRA naik, kemudian retail FOMO pada saat di bawah, kemungkinan retail mengira kalau ini sudah diskon ya. Tapi bandar berkata lain, malah makin diguyur ke bawah. Jadi ada potensi memang SMRA akan turun kembali ke area demand, memasuki area demand kita, lalu lanjut bergerak naik. Nah, kemungkinan nanti para retail mulai akan CL setelah mencapai area demand-nya, karena kemungkinan sudah habis dana, jadi ada potensi diturunin kembali, sehingga retail kemungkinan akan cut loss dan bandarnya buyback lagi di bawah, sehingga harga bergerak naik. Jadi untuk SMRA selama berada di atas area demand, maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke target kita. Oke? Dari sini karena menarik secara teknikal, sudah berada di area demand. Nah, walaupun secara volumenya atau broker summary-nya belum menarik, maka boleh kita wait and see dulu sambil menunggu nanti pergerakan dari SMRA di area demand-nya ya. Dari sini saya buatkan area pembelian di area demand-nya, supaya nanti trading plan kita lebih bagus ya, atau lebih bagus secara risk reward ratio. Area buy saya buatkan di area demand ini ya, 530 sampai ke 555. TP1 di 585. TP2 di 615. Stop loss di 510. Oke. 510 ya. Oke, jadi untuk SMRA boleh ditunggu dulu dia turun ke area demand, lalu setelah mencapai demand boleh perhatikan pola-pola dari chartnya. Jika ada rejection atau akumulasi dari bandar, maka teman-teman boleh entry menggunakan trading plan kita di sini. Dari sini boleh kita hitungnya risk reward ratio-nya. Karena kita buy di area demand atau buy di area support, maka potensi loss lebih sedikit, hanya di 6%, sedangkan potensi profit ada di 7%. Jadi risk reward ratio-nya lebih menarik karena kita buy di area bawah ya. Jadi kita buy on support atau buy on weakness pada SMRA. Jika target sudah tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai ke angka 12%. Jadi sangat bagus ya risk reward ratio pada SMRA ini. Jadi boleh dipantau. Untuk teman-teman yang suka low risk, boleh pantau saham SMRA di minggu depan. Lanjut ke saham yang ketiga, ada MTDL atau yang terakhir MTDL. Nah, untuk MTDL ini sudah sangat sering saya rekom ya, tapi memang pergerakannya belum ada yang signifikan. Tapi setelah saya cek tadi, bandarnya masih konsisten akumulasi ya pada MTDL. Jadi boleh kita manfaatkan beli MTDL karena masih dalam pergerakan sideways di area support ya sebenarnya di sini. Untuk supportnya di sini ya. Jadi selama di atas 615 sampai 6 sini ya, 605, maka pergerakan MTDL akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Oke, jadi kita buy on support sama seperti SMRA yang tadi ya. Jadi untuk risk dari MTDL ini lebih low ya, atau low risk secara risk reward ratio. Di sini kita cek dulu dari broker summary-nya MTDL. Nah, di sini terlihat ya, kalau dari indikator selalu hijau ya, atau konsisten hijau. Walaupun sempat merah, tapi di hari berikutnya langsung hijau ya. Dan juga volumenya tidak main-main ya. Jadi boleh kita lihat volumenya sangat besar.
Jadi ada potensi memang MTDL akan di markup nanti ke atas. Sini kita lihat 2 minggu terakhir ada akumulasi dari AK, 1 minggu terakhir ZPOD, CC, KZ, AK-nya jualannya. Di tanggal 22, ZPAK masuk kembali, jadi ada potensi memang MTDL akan dinaikkan lagi ke atas. Nah, dengan ini MTDL sangat menarik untuk minggu depannya. Jadi sini boleh kita buatkan trading plan pada MTDL. Area buy saya buatkan di angka 6.15 ya. 6.15 sampai ke 6.35. TP1 di 6.60. TP2 di 6.80. Stop loss di 5.90. Jadi selama berada di atas area support kita, maka pergerakan MTDL akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jadi boleh pantau MTDL untuk minggu depan. Karena masih ada potensi dia akan turun dulu, lalu lanjut bergerak naik ke target kita. Jadi MTDL ini sangat menarik secara risk reward ratio, boleh kita hitungnya di sini. Potensi profit dan loss 1:1 ya, 5,60%. Tapi jika tercapai target kedua, maka kita akan mendapatkan profit sampai di angka 8%. Jadi sangat menarik risk reward ratio pada MTDL. Nah, kira-kira begitu alasannya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.